Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beropini begini. Mestinya hak warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea keempat yang isinya yaitu pemerintah negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka jangan lagi ada pejabat negara menyebut kuliah itu kebutuhan tersier. Bagi saya kuliah adalah kebutuhan primer karena negara butuh warganya pintar untuk kepentingan mengelola negara, mengelola sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh asing dan asing. Menurut Komisi 10 DPR RI kemarin yang rapat tanggal 21 Mei 2024 dengan Mas Nadiem, biang kerok kenaikan UKT adalah Permendikbud RI nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi atau SSBOPTN yang membuat UKT naik di beberapa universitas dan menurut permen ini pasti sudah disetujui oleh menteri. Maka PTN itu adalah kampus milik negara. Sehingga ketika ada kenaikan biaya kuliah semestinya dikomunikasikan secara baik dengan mengukur kemampuan ekonomi masyarakat dan jika ternyata terlalu memberatkan masyarakat, idealnya APBN menjadi tulang punggungnya. Bukan dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan UKT. Nah, saya akan mengutip pernyataan Pak Prabowo Subianto dalam janji kampanye. Beliau mengatakan bahwa PTN semestinya berbiaya murah dan jika perlu gratis, kata beliau. Nah, PTN sudah seharusnya kembali ke fitrahnya, yaitu merekrut mahasiswa baru dengan mengutamakan kualitas. Awas, bukan kuantitas. Lihat sumber daya alam kita yang begitu kaya dikuasai oleh negara asing dengan sebagian besar tenaga ahlinya dari luar sana. Mestinya PTN berpikir lebih makro terhadap masalah-masalah bangsa. Tidak seperti sekarang hampir seluruh kampus negeri menambah daya tampung sebanyak-banyaknya. PTN ini sudah seperti pukat harimau, tidak diiringi prestasi yang membanggakan, tidak memberikan solusi yang berarti, malah menaikkan UKT. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan begini. Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu. Awas, untuk menghasilkan pendidikan bermutu. Jadi menteri bisa mencabut status PTN loh. Maksudnya PTNBH. Jika ternyata PTN tersebut tidak bermutu, hanya mementingkan kuantitas agar banyak uang UKT masuk, tidak masuk peringkat world class university, tidak pernah menghasilkan Nobel, tidak pernah menyumbangkan pemikiran buat negara, ya apa artinya? Dan bagi sebagian besar PTN menambah mahasiswa dan kenaikan uang kuliah mahasiswa menjadi tujuan utamanya. Ini menunjukkan ketidakkreativitasan pimpinan PTN. Maka pemerintah Pak Prabowo ke depan segera mereorientasi kembali keberadaan PTN dan keberadaan PTS. PTN bertugas menaikkan kualitas, mengutamakan pengembangan program studi langka, ya, yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat tentunya. PTN membuka program diploma, S1, S2, S3 yang langka, membuka khusus program studi misalnya program studi nikel, program studi emas, bauksit, gas,
timah, dan lain-lain. Daripada tambang kita dikuasai asing ya, biarlah anak-anak kita cerdas, digratiskan kuliah timah daripada dikorupsi 270 triliun. Masa kalah sama dengan negara Inggris ya. Di sana ada program studi The Beetle. Ini PR Pak Prabowo juga ya. Bagaimana nanti PTN diberikan beban penelitian untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Untuk mengejar 100 atau 50 besar ranking World Class University. Ya, kita masih bawah. Dengan diberikan anggaran yang banyak, jika perlu dengan anggaran 20% APBN kita yang hampir lebih dari 667 triliun. Bisa kuliah gratis bagi WNI, beasiswa penuh bagi warga miskin atau kurang mampu, sesuai dengan janji Pak Prabowo kemarin. Untuk WNI lainnya biaya kuliah tetap terjangkau dengan subsidi. Ya. Kemudian untuk warga negara asing ya bisa dengan bayar mahal. Ini tentu dengan asas keadilan yang harus diutamakan. Ya. Ayo Pak Presiden Jokowi panggil Mas Nadiem untuk membatalkan UKT di PTN sebelum tanggal 1 Juni 2024. Saya dengar informasi mahasiswa akan demo besar-besaran jika tidak digagalkan kenaikan UKT tersebut. Ya, tentu bisa berujung pemaksulan kepala negara karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ini kebiasaan lama, Kementerian Kemendikbud ya harus didemo dulu baru berubah. Ingat juga ya Mas Nadiem, ada masalah lainnya, misalnya uji kompetensi kesehatan ya. Berkasnya sudah sampai KPK loh. Ini akal-akalan malak uang mahasiswa. Juga penggabungan, pembukaan program studi kedokteran yang dalam tanda kutip bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.